Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi yang tentunya sangat seru untuk dibaca dan dinikmati. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi komik manhwa yang mirip dengan salah satu anime yang trending sekarang. Ya siapa lagi kalau bukan anime Tokyo Revengers. Karena ada request dari beberapa komentar, ingin saya membahas tentang manhwa yang terkesan mirip dengan anime tersebut. Tokyo Revengers adalah anime dengan cerita anti-mainstream dengan mengambil tema cerita geng jalanan antar anak sekolahan yang ceritanya banyak memiliki unsur kekerasan di dalamnya. Ditambah, konflik cerita yang sangat menarik dan genre action yang dibumbui dengan pendekatan unsur romance, serta telah mengambil setting latar cerita kota besar terkenal di Jepang, yaitu Tokyo. Membuat anime yang satu ini digemari banyak penonton di belahan dunia. Oleh karena itu, di video kali ini saya telah rangkum beberapa komik manhwa yang mirip dengan anime Tokyo Revengers. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Karena dukungan kalian di sini sangat dibutuhkan agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dan berikut rekomendasi komik manhwa yang mirip dengan anime Tokyo Revengers dan yang pasti versi abjad akhir. Yang pertama ada manhwa yang berjudul Boss in School. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Seth Kang. Dia merupakan anak dari seorang bos besar mafia di Korea yang semasa kecilnya dia selalu berkelahi dan tidak pernah kalah sekalipun. Namun pada saat insiden dia memukuli kumpulan berandalan anak SMP hingga pingsan, Seth Kang yang waktu itu masih SD malah dilaporkan ke polisi. Sehingga ibu Seth Kang datang dengan cemas dan meluruskan masalahnya dengan polisi. Dan setelah selesai membebaskan Seth Kang, ibunya Seth Kang mengatakan ingin Seth Kang berjanji untuk tidak lagi berkelahi. Seth Kang pun mengiyakannya. Dan semasa 3 tahun di SMP, Seth Kang hanya jadi korban bully. Bukannya Jarak bisa melawan, Seth Kang hanya Jarak ingin ingkar janji pada ibunya. Kemudian kabar mengharukan datang, yaitu kematian bos mafia, ayah Seth Kang. Namun sebelum kematiannya, ayah Seth Kang sempat berpesan kepada Seth Kang. Pesan tersebut yaitu, jangan mau untuk dipukuli. Setelah mendengar pesan tersebut, Seth Kang mulai membuka lembaran baru dengan awal memasuki bangku SMA. Dia berniat kembali menjadi dirinya lagi seperti di masa lalu dan membuang jati dirinya yang palsu di masa SMP dengan menjadi seorang yang tak tunduk pada siapapun yang berani menghalangi jalan atau mengganggunya. Ya, dimulailah kisah seorang anak bos mafia yang kembali menjadi dirinya lagi. Untuk manhwa ini memiliki penggambaran adegan kekerasan yang banyak. Namun cerita yang dibuat terkesan menarik dengan mengambil tema perkelahian anak sekolahan yang sangat mirip dengan konsep cerita anime Tokyo Revengers. Oleh karena itu, manhwa ini saya rekomendasikan ke kalian. Dan untuk chapter manhwa ini sudah berakhir atau end di chapter 151. Berikutnya ada manhwa yang berjudul Second Life of a Gangster. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang petinggi sekaligus petarung terkuat di sebuah gangster. Dia dijuluki sebagai anjing gila karena selalu membabat habis semua musuh yang melawannya, dan dia bernama Oh Jong Seok. Namun masa kejayaannya kini telah memudar karena dimakan oleh usia. Kemudian sebuah konflik menimpa dirinya. Teman-teman sekaligus anak buahnya mengkhianatinya dan berpihak pada musuhnya. Yang tidak disangka, salah satu anak buahnya menusukkan pisau ke perutnya hingga membuat Oh Jong Seok sekarat. Tapi sebelum dia sekarat, dia menghajar semua orang yang mengkhianatinya dan lari dari TKP. Setelah sudah sangat sekarat, dia merenungi semua perbuatannya di masa lalu hingga sekarang dan berkeinginan jika diberi kesempatan kedua, dia akan memulai bertobat. Dan ketika dia tewas, jiwanya dikirim ke dunia putih dan di sana dia bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat tersebut mengatakan bahwa dia akan memberikan kesempatan kepada Oh Jong Seok untuk bertobat. Oh Jong Seok pun hanya bisa terkejut. Namun jika benar ada kesempatan, dia berjanji akan benar-benar mulai memperbaiki hidupnya dan bertobat. Dan setelah berjanji pada malaikat tersebut untuk bertobat, dirinya malah dikirim kembali ke masa lalu, di masa pada saat dia kelas 2 SMA. Masa dimana semua awal kejahatan Oh Jong Seok dimulai. Ya, dimulailah kisah seorang gangster terkuat yang kembali ke masa lalu dimulai. Untuk manhwa ini juga memiliki penggambaran adegan kekerasan yang banyak.
dengan mengambil konsep cerita perkelahian anak sekolahan yang ceritanya terkesan mirip dengan anime Tokyo Revengers. Dan untuk chapter manhwa ini sendiri sudah berkisar 50 chapter lebih. Berikutnya ada manhwa yang berjudul Money and the Power. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki bernama Dan Gunwo. Dia merupakan anak dari seorang dewan yang baru saja bangkrut. Sekaligus, dia juga merupakan mantan preman jalanan yang sangat ditakuti. Dan kini dia mencoba masuk ke dalam sebuah SMA, di mana di dalam SMA tersebut semua muridnya melakukan perjudian. Ditambah, dari mata uang untuk berbelanja di sekolah tersebut saja diganti menjadi sebuah chip khusus. Dan yang membuat sekolah tersebut menjadi seperti itu adalah seorang siswa bernama Oh Taekyong bersama dengan 6 siswa elit, dan mereka semua disebut sebagai 7 Star. Dan MC di komik ini, Dan Gunwo masuk ke sekolah tersebut berniat untuk menggulingkan sistem perjudian yang ada di sekolah tersebut. Ya, dimulailah kisah seorang mantan preman yang mencoba untuk menggulingkan sistem sekolah tersebut dimulai. Untuk manhwa ini memiliki konsep cerita perkelahian anak sekolahan yang lumayan unik, yaitu karakter di manhwa ini bukan hanya melakukan perkelahian dengan mengandalkan fisik, tetapi melakukan perkelahian dengan judi, yang membuat manhwa ini lumayan unik daripada manhwa action school lainnya. Walaupun konsep perkelahian sedikit berbeda dengan Tokyo Revengers, menurut saya beberapa poin penting di manhwa ini cukup mirip dengan anime Tokyo Revengers. Dan chapter manhwa ini telah berkisar 100 chapter, yang dimana telah selesai di season 1 dan mendapat season kedua yang sedang berlangsung beberapa chapter. Manhwa berikutnya berjudul God of Blackfield. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang prajurit tentara yang sangat ditakuti akan kengeriannya dalam berperang, dan dia dijuluki sebagai God of Blackfield. Pada saat itu, God of Blackfield beserta beberapa rekan setimnya ditugaskan untuk mengintai sebuah markas musuh yang berada di Afrika. Namun pada saat itu, mereka dijebak dan dikepung oleh musuh dari berbagai arah, hingga membuat salah seorang timnya tertembak dan tewas, dan membuat semua rekan setim God of Blackfield menjadi panik, sehingga mulai menarik pelatuk dan berperang habis-habisan. Semua rekannya pun tewas dan hanya menyisakan God of Blackfield yang telah banyak menghabisi pasukan musuh. Namun tetap saja, dengan banyaknya musuh yang datang dan mengepung, God of Blackfield tidak dapat menanganinya hingga juga berakhir tewas. Namun bukannya mati, God of Blackfield malah bereinkarnasi ke dalam tubuh remaja laki-laki bernama Kang Chan, di mana seorang remaja yang selalu mengalami pembulian di sekolahnya. Ya, dimulailah kisah seorang mantan prajurit yang sangat ditakuti bereinkarnasi ke dalam tubuh anak remaja dimulai. Inti cerita di manhwa ini, God of Blackfield nantinya akan mencari tahu kejadian aneh yang menimpa dirinya, dan tentunya akan banyak halangan, seperti melawan kumpulan berandalan anak SMA serta gangster-gangster jalanan. Untuk manhwa ini sangat seru dan menarik untuk dibaca, yang tentunya sangat saya rekomendasikan ke kalian. Dan untuk chapter manhwa ini telah berkisar 70-an. Dan untuk manhwa yang terakhir berjudul The Villain. Manhwa yang satu ini menceritakan remaja laki-laki bernama Brain. Dia merupakan petarung terkuat di kotanya, yaitu Busan, yang dimana pada awal umur 14 tahun dia telah menguasai seluruh wilayah Busan. Wilayah yang dimaksud di sini adalah wilayah para anak-anak berandalan serta sekolah yang berada di Busan. Namun pada saat dia baru memasuki bangku SMA, dia harus pindah ke sebuah kota karena berbagai alasan, dan kota tersebut adalah Seoul. Sebelum dia bersiap untuk pindah, salah seorang temannya memberikan informasi bahwa di kota Seoul ada sebuah SMA bernama SY, yang dimana di sekolah tersebut terdapat seorang yang menurut temannya itu benar-benar mirip dengan Brain, yaitu sama-sama kuat dalam bertarung hingga menjadi legenda di kota Seoul, dan orang tersebut bernama Ellie. Brain yang mendengar itu dari temannya semakin tertarik untuk pindah ke Seoul dan mulai berniat ingin menguasai kota Seoul sama halnya dengan Busan. Ya, dimulailah kisah seorang yang terkuat di kota Busan bertujuan untuk menguasai kota Seoul dimulai.
Untuk manhwa ini memiliki alur cerita yang lumayan ekstrim, di mana nantinya geng-geng SMA di Seoul akan banyak melakukan perperangan, yang tentunya membuat manhwa yang satu ini memiliki unsur adegan kekerasan yang banyak. Ya, juga membuat manhwa yang satu ini terkesan mirip dengan anime Tokyo Revengers. Dan untuk chapter manhwa ini telah berkisar 100 lebih. Dan itulah beberapa rekomendasi komik manhwa yang mirip dengan anime Tokyo Revengers. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika menurut kalian video ini menghibur dan bermanfaat, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan di video berikutnya mungkin saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.